Shalom adik-adik di rumah. Shalom Kak Priska. Apa kabarnya semua? Puji Tuhan sehat Kak, luar Sehat, biasa. puji Tuhan. Walaupun sekarang ini sepertinya COVID yang tipe Omikron naik lagi ya Kak ya, yang membuat kita akhirnya harus beribadah di rumah lagi, online lagi. Tapi tetap tidak mengurangi semangat kita karena apa? Di rumah, di gereja kita tetap sama-sama memuji Tuhan. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, apa yang harus kita persiapkan Kak Lasma? Alkitabnya Kak. Oke, Alkitab, apalagi? Hatinya yang paling penting Kak. Hatinya. Jangan di tempat tidur, nanti masih di tempat tidur. Setengah tidur, setengah terbuka, kan kayak gitu ya Kak ya. Terus sudah musim mandi ya Kak ya. Dan duduk manis bersama kakak, adik, dan abang. Uang persembahannya Kak. Oh, uang persembahannya, betul. Masih ingat kan kakak-kakak yang 3 ada di depan sini saat ini, karena nanti ada kakak yang lain yang juga akan maju. Yang paling pinggir kakak apa? Kakak Inang Lasma, baru ketemu orang. Oh iya, Inang Lasma, kakak lupa panggilnya. Ini kakak apa? Kakak Hilda. Halo adik-adik. Kalau yang ini kakak Friska. Sebelum kita mulai, kita akan memulai di dalam doa yang akan dipimpin oleh kakak Hilda. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Walaupun kakak enggak ada di samping adik-adik, tapi Tuhan Yesus melihat bagaimana sikap kita dalam berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat dan kasih karunia Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari ini merasakan nafas kehidupan yang daripada Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan walaupun dalam keadaan online, tapi kami tetap bersuka cita. Satukan hati dan pikiran kami Tuhan dalam menjalankan ibadah kami. Biarlah firman yang boleh kami dengar nantinya dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Di atas segalanya ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar tidak menjadi penghalang atas berkat yang hendak Tuhan berikan kepada kami. Segala pengharapan, kehidupan, cita-cita kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik di rumah sudah siap memuji Tuhan? Semuanya boleh berdiri, bersuka cita, semangat, kita bernyanyi bersama-sama. Kita mulai lagu pertama kita. Judulnya apa Kak? Bersuka. Bersuka. Jadi semua mesti ya bersuka. bersuka ya. Bersuka bisa bergerak dengan semangat. Lompat-lompat boleh juga ya. Boleh Kak? banget. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kira-kira sudah bersuka cita belum ya Kak ya semuanya? Udah bersuka Kak, tapi kurang semangat. Kurang semangat. Kita lanjut lagi di lagu kedua. Lagu ini bercerita tentang kasih. Kasih kepada siapa saja, terutama kepada saudara di rumah, orang tua, dan mereka yang ada di sekeliling kita. Kita nyanyikan lagu Kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H,
kita akan mendengarkan patik yang akan dibawakan oleh Inang Lasma. Ayo adik-adik, kita akan mendengarkan titah kita untuk pagi ini yang diambil dari Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita tadi sudah mendengarkan patik lagu pembuka. Sekarang kita mau lanjutkan ibadah kita ya adik-adik yang di rumah. Tetap semangat memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian kita. Apa ya pujiannya ya teman-teman? Apa ya Kak Putri? Diputar aja langsung Kak. Musiknya. Kita lihat adik-adik lagu kita hari lagu apa ya? Semuanya yang ada di rumah, buat orang tua kami juga boleh loh. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari Tuhan Yesus itu baik, saking baiknya kita mau mendengarkan ayat hafalan. Buat adik-adik yang ada di rumah, ayat bulanan kita masih sama seperti minggu lalu, cuman pada hari Minggu ini tertulis dalam bahasa Indonesia. Ayat bulanan kita masih di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amin. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Oke, Kakak Dia, kita mau dengarkan firman ya. Oh benar Kak Priska. Semua siapkan hatinya, Alkitabnya sudah di depannya. Kita bernyanyi satu lagu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Biarkan firman Tuhan itu jatuh di hati kita, berakar, bertumbuh dan berbuah. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Bapa yang terus mengasihi kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu pada saat ini. Kami boleh menerima anugerah dan berkat Tuhan melalui minggu pada saat ini. Engkau Tuhan mau berbicara melalui firman-Mu buat anak-anak sekolah minggu. Kiranya tuntun hati dan pikiran mereka untuk mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu tanggal 20 Februari 2022 tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Adik-adik kami sekolah minggu yang kami sayangi dan juga yang kami cintai, pada minggu ini kami dari guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak kita bersama dengan Inang Bibelfrau berdoa buat kita semua jemaat dan juga adik-adik kami sekolah minggu, supaya kita benar-benar di dalam sukacita, juga di dalam kesehatan, kebahagiaan bersama-sama dengan orang tua, saudara-saudara kita di rumah kita masing-masing. Sekalipun ibadah kita pada saat ini melalui live streaming, tetapi sukacita kita memang benar-benar, walaupun kita tidak dapat beribadah di tempat kita seperti biasanya, tetapi ibadah kita bersama-sama dengan adik-adik kita di rumah kita masing-masing. Kita terus berdoa kepada Tuhan supaya COVID-19 juga Omikron yang ada di tengah-tengah bangsa kita juga di dunia ini dengan secepatnya habis, supaya kita bisa benar-benar dapat beribadah, juga dapat sekolah di tempat kita masing-masing, juga dapat berkumpul dengan saudara-saudara dan teman-teman kita. Oleh sebab itu adik-adik yang kami sayangi, firman Tuhan tadi yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini mengatakan kepada kita, perhatikanlah. Ini adalah satu cara yang diberikan kepada kita. Anak-anak diajari melalui firman Tuhan ini, perhatikanlah apa sebenarnya yang harus kita perhatikan, dan apa yang harus kita lihat, dan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita.
Ketika orang tua memberikan nasihat, adik-adik kami sekolah minggu harus wajib memperhatikan. Karena ketika dia mau memperhatikan, dia akan mengerti apa yang dinasihatkan orang tua. Dan ketika dia juga mau memperhatikan segala pelajaran yang diberikan guru, maka dia menjadi anak yang bijaksana dan anak yang pintar, juga anak yang baik. Dan itulah juga firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada muridnya, yaitu kepada Timoteus. Dia mengatakan, perhatikanlah. Ketika kita mau memperhatikan apa yang sudah diberikan kepada kita, maka yang pertama tadi yang harus dilakukan dan yang harus dicamkan dan yang harus sebenarnya dipegang dalam hidupnya, yaitu tadi yang pertama, adik-adik kami sekolah minggu, jangan pernah mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun mungkin ada teman-teman kita, mungkin teman di sekolah, teman bermain, teman di gereja yang mungkin kita diganggu, tetapi firman Tuhan karena kita mau memperhatikan nasihat atau ajaran yang dikatakan pada saat ini, jangan pernah membalaskan yang jahat, tetapi kebalikannya yang mau dikatakan kepada kita. Mana kebalikannya? Ketika si A membuat kejahatan kepada si B, lalu sebenarnya si B itu harus membalas dengan apa? Dengan kebaikan. Sama dengan ajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika pipimu dilempar dengan batu, tetapi kamu akan membalasnya dengan apa, Dek? Tuhan Yesus mengatakan adalah dengan pisang. Karena apa? Batu itu adalah yang keras. Dan mungkin itu ketika kita lempar teman kita atau saudara kita, itu membuat bahaya. Tetapi kalau pisang dilemparkan kepada kita, itu artinya sejuk. Walaupun mungkin kuat dilempar ya Dek, tetapi kena ke kepala nggak berbahaya dong. Kena ke tangan nggak berbahaya. Hanya ada bekas pisang yang ada di tangan atau mungkin di kepala atau mungkin di kaki kita. Artinya adik-adik kami sekolah minggu mulai saat ini ketika diajarkan guru-guru sekolah minggu, diajarkan oleh hamba Tuhan atau diajarkan oleh Inang Bible Pro, supaya kita menjadi anak-anak didik yang benar-benar mau dididik dan mau melakukan pendidikan dan mau menerima ajaran dan juga mau menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang baik, orang yang terus dan terus berusaha melakukan yang baik kepada siapapun itu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Lalu yang berikut, adik-adik kami sekolah minggu, memang firman Tuhan ini hanya satu ayat loh. Tetapi satu ayat benar-benar ada apa? Ada maknanya, ada fungsinya di dalam kehidupan kita. Mana itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita adalah melakukan yang baik, bukan hanya kepada keluargamu atau mungkin bapak, mama, adik, abang, saudara yang ada di rumah. Bukan hanya itu deh, tetapi siapapun manusia yang ada di tengah-tengahmu, baik itu orang yang tidak pintar atau mungkin baik itu orang-orang yang kita katakan orang kumuh, yang mungkin dengan
tidak selevel dengan kamu, tetapi sesama manusia itu adalah ciptaan Tuhan, dan kita diajari melakukan yang baik karena kita adalah pengikut-pengikut Yesus. Oleh sebab itu adik-adik kami, karena kita adalah pengikut-pengikut Yesus, Yesus sudah menunjukkan keteladanan, Yesus sudah menunjukkan kebaikan, Yesus juga sudah menunjukkan memaafkan orang yang jahat. Lalu adik-adik sekolah minggu juga harus mau memaafkan, harus mau melakukan kebaikan, dan harus berlomba dan berlomba untuk melakukan yang baik. Kalau kamu rasa kamu sudah anak-anak atau anak dari orang tua kita yang baik, yang bisa menolong orang tua, bahkan bisa menolong saudara-saudaramu, lebih dari situ juga dituntut melalui firman Tuhan ini. Semakin kamu buat yang baik, tetapi terus, jangan mungkin karena ada mau kamu minta dari orang tua, terus kamu mau dong bantuin mama, bisa nyuci piring, bisa menyapu rumah. Bukan hanya seperti itu, tapi terus menerus, selagi ada waktumu, selagi ada kita di tengah-tengah dunia ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita berbuat yang baik kepada semua orang, berbuat yang baik kepada orang yang mungkin membuat kejahatan kepada kita, berbuat baik kepada kakak-kakak, guru-guru kita sekolah minggu. Jadi kami semua kakak guru sekolah minggu bersama dengan Pangula Nagok Tiki yang ada di gereja HKBP Bajar berdoa kepada adik kami. Kalau adik-adik kami yang sakit atau mungkin yang demam, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberkati, memberikan sukacita kepada kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Karena Tuhan telah mengingatkan kami melalui firman-Mu, di mana anak-anak kami sekolah minggu, juga adik-adik kami sekolah minggu, mereka akan mau menerima firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Mereka juga akan mau melakukan yang baik kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya, juga melakukan kebaikan kepada orang tua mereka. Kiranya Tuhan pimpin kehidupan adik-adik kami sekolah minggu ini, supaya mereka bertumbuh di dalam kesehatan, bertumbuh di dalam sukacita, dan juga bertumbuh di dalam kebijakan, pengetahuan, hikmat yang dari Tuhan. Berkatilah mereka sekalipun mereka tidak dapat berkumpul di rumah ibadah Tuhan ini, tetapi kami bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu di rumah kami masing-masing, bersama-sama dengan saudara, adik-adik kami dan abang kami di rumah kami. Kiranya orang tua dari anak-anak sekolah minggu juga Tuhan, Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang menjauhkan segala penyakit dari tubuh dan dari jiwa mereka. Ketika ada adik-adik kami yang mungkin terbaring karena sakit, atau mungkin karena ada sesuatu, kami yakin dan percaya Tuhan, tangan pengasihan Tuhan selalu memberkati mereka, membuang segala penyakit yang ada di dalam tubuh mereka melalui kuasa daripada Tuhan. Berikan sukacita yang luar biasa buat adik-adik kami sekolah minggu bersama dengan orang tua mereka. Kami juga berdoa melalui guru-guru sekolah minggu kami.
bersama dengan Bible Pro kami berdoa buat adik-adik kami mulai dari yang kecil hingga dengan horong yang terbesar, anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan di dalam hidup mereka, senantiasa tangan Tuhan yang kudus itu menyertai mereka. Berkatilah guru-guru sekolah minggu yang melayani adik-adik kami, supaya adik-adik kami menjadi teladan nantinya seperti yang Tuhan minta dari kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam pengasihan tangan Tuhan. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang tadi kita sudah dengarkan boleh kita simpan di dalam hati kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, yaitu lewat persembahan kita ya Kak Ilda ya. Boleh nggak persembahannya diremuk-remukkan Kakak? Enggak dong Kak. Nggak boleh ya. Harus rapi. Iya, rapi ya. Berikan yang terbaik kepada Untuk Tuhan. Tuhan Yesus. Ya, kita angkat satu pujian persembahan kami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya. Ya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ada sedikit ya titing dari kita ya kakak ya, titing sekolah minggu seperti biasanya. Minggu depan, minggu yang terakhir ya adik-adik, jadi kita ibadahnya pakai bahasa Batak. Yang di rumah dipersiapkan itu buku ND, Alkitabnya ya adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa persembahannya juga disiapkan. Ada lagi kakak? Persembahannya diserahkan ke sintuaweknya masing-masing agar bisa diserahkan ke gereja. Terus buat ayat bulanan boleh dikirim ke nomornya Kak Irut, nanti mungkin dicantumkan di bawah ini. Tang 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 tang. Nah, minggu depan sudah mulai ditayangkan untuk ayat bulanannya. Selamat ulang tahun buat yang berulang tahun minggu ini. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan hormat di tangan kiri. Kita akan tutup ibadah kita. Kakak-kakak ada guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, dan Kak Iro dan Kak Etin tim musik juga mengucapkan selamat hari Minggu. Buah-buah roh lagu terakhir kita. Shalom. Shalom. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, sabar dan kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Inilah Roh Kudus mengalir dalam hidupku, memenuhi foto.